Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad dengan NIM 2211102048. Nah, pada kali ini saya akan mengerjakan tugas bersyukur 2 mata kuliah pemrograman berbasis objek. Pada kali ini saya akan membuat project laundry. Pertama-tama membuat project laundry, lalu membuat package-nya. Ada yang pertama package com.laundry.entity dengan kelas laundry.java. Ada package com.laundry.main dengan kelas program.java. Lalu ada package com.laundry.service dengan kelas laundry_service.java. Dan terakhir ada com.laundry.view dengan kelas laundry_view.java. Saya pertama-tama di sini ada kelas laundry_view.java. Nah, sini ada package com.laundry.view ini menandai kode ini berada dalam package com.laundry.view. Lalu ada import Java Util Scanner. Kode ini mengimpor kelas scanner dari library standar Java. Kelas scanner digunakan untuk membaca input. Nah, lalu ada import com.laundry.service.laundry_service. Menandakan kode ini mengimpor kelas dari laundry service dari package com.laundry.service. Lalu selanjutnya ada atributnya. Atributnya di sini ada private laundry service. Variable service menyimpan referensi ke objek dari kelas laundry service. Objek ini digunakan untuk memanggil metode-metode pada kelas laundry service. Lalu ada scanner input, new scanner system.in. Variable input menyimpan objek scanner untuk membaca input pengguna dari konsol. Lalu selanjutnya ada metode. Ini ada metode public laundry view laundry service parameternya. Lalu this.service sama dengan service. Ini adalah konstruktor untuk kelas laundry view. Metode ini dipanggil ketika objek laundry view dibuat. Parameter service digunakan untuk menginjeksikan objek laundry service yang akan digunakan oleh kelas laundry view. Lalu di bawahnya ada metode public void action show menu. Metode ini menampilkan program menu dan menangani pemilihan pengguna. Lalu sini ada service.show pelanggan. Metode ini menggunakan perulangan. Pertama ini ada while, menggunakan perulangan untuk menampilkan menu terus menerus sampai pengguna memilih keluar. Lalu ada service.pelanggan untuk menampilkan data pelanggan. Ini memanggil dari laundry.service. Laundry di package ini ya. Metode ini menampilkan menu yang terdiri dari pilihan untuk menambah, menghapus pelanggan, dan keluar. Berdasarkan pilihan pengguna, metode ini akan memanggil metode action add pelanggan, terus ada metode remove pelanggan, atau mengakhiri perulangannya. Selanjutnya ada metode private void action add pelanggan. Metode ini menangani penambahan data pelanggan baru. Metode ini meminta input nama pelanggan dari pengguna. Jika pengguna memasukkan X, maka proses akan dibatalkan. Jika nama pelanggan yang dimasukkan
Jika nama pelanggan dimasukkan, maka metode ini memanggil service.addPelanggan dengan parameter nama. Lalu selanjutnya ada metode private void action remove pelanggan. Metode ini menangani penghapusan data pelanggan. Metode ini menampilkan data pelanggan yang ada dan memanggil service.show pelanggan ini. Nah, buat nampilin datanya. Lalu ada meminta untuk memasukkan ID data pelanggan yang akan dihapus dari pengguna. Jika pengguna memasukkan nilai X, maka proses dibatalkan. Jika ID dimasukkan, maka metode ini memanggil service.remove pelanggan integer.value of ID-nya untuk menghapus pelanggan dengan ID tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada laundry service.java. Nah, di laundry service.java ini juga ada di package scope laundry.service. Ini menandakan kelas ini terdapat di package scope.laundry.service. Lalu mengimport package com.laundry.entity. Kelasnya namanya laundry. Lalu selanjutnya di sini ada atributnya private laundry array laundry data pelanggan membuat objek baru sama dengan new laundry. Ininya 2, apa kapasitas maksimal pelanggannya. Kita buat 2 saja karena ini untuk percobaan. Lalu selanjutnya ada metode public void show pelanggan ini untuk memanggil data pelanggan. Sini laundry array model sama dengan data pelanggan. Lalu melakukan perulangan variabel i sama dengan 0, i kurang dari model length. Length ini adalah panjangnya, panjang arraynya. Lalu ini incrementnya i plus plus. Pelanggan, variabel pelanggan sama dengan model ini parameternya i, menggunakan i. Parameter arraynya. Lalu sini untuk kayak nomornya, buat nampilin nomornya. Var nomor sama dengan i plus 1. Terus ini ada kondisi if pelanggan tidak sama dengan 0, maka menampilkan ini. Jika pelanggannya tidak sama dengan 0 ya, maka menampilkan nomor dot pelanggan dot get nama. Ini ada di menggunakan getter dan setter di entity, di package entity atau di kelas laundry.java di nanti selanjutnya ya. Lalu ada public void add pelanggan dengan parameter string nama. Ini adalah metode untuk menambahkan pelanggan. Di sini metode ini menggunakan blok try catch untuk menangani kesalahan array index out of bound exception yang terjadi jika arraynya sudah penuh. Jadi ini untuk menangani kesalahan untuk arraynya jika sudah penuh ya. Lalu di sini di dalamnya ada perulangan var i sama dengan 0, i kurang dari data pelanggan dot length panjangnya. Lalu ada incrementnya i plus plus, ada kondisi if data pelanggan i indeksnya sama dengan 0. Jika data pelanggannya sama dengan 0, maka laundry pelanggan sama dengan new laundry nama. Data pelanggan, nah ini untuk menambahkannya, ini kan membuat objek baru, maka data pelanggan i
sama dengan pelanggan. Ini kan laundry nama. Ambil dari sini laundry nama parameternya ini new laundry nama pelanggan. Maka ditambahkan ke data pelanggan indeksnya sama dengan pelanggan. Lalu menampilkan sistem out println data berhasil ditambah. Lalu ini catch untuk jika sudah melebihi kapasitas yaitu 2. Di sini kan kita membuat kapasitasnya maksimal 2 ya pelanggannya. Maka dia akan menampilkan error kapasitas penuh. Lalu selanjutnya ada public void remove pelanggan dengan parameter integer ID. Di sini ada if ID min 1 lebih besar sama dengan data pelanggan length, maka ID ditemukan. Ini apa? Ini ID parameter bisa misalkan dimasukkan ID-nya 3 min 2 3 min 1 kan 2. Nah, ini kan tidak ada nih. Lebih dari sama dengan. Kan lengthnya itu cuman 1 ya. Lengthnya kan 0 1 kalau array. Maka tidak ditemukan. Lalu selanjutnya ada else if data pelanggan ID min 1 sama dengan 0. Nah, ini jika kosong ya. Parameter ininya kosong, maka ID tidak ditemukan. Nah, selanjutnya ada else for integer i sama dengan id min 1, i kurang dari data pelanggan length, i plus plus. If i sama dengan data pelanggan dot length min 1, nah jika i nya ini sama dengan data length min 1 nya, maka dihapus nih. Data pelanggan i sama dengan 0, dihapus nih, diganti dengan 0. Else data pelanggan i sama dengan data pelanggan i plus 1. Lalu sistem out println data berhasil dihapus jika sudah. Lalu selanjutnya ada ini laundry.java. Di sini ada package com.laundry.entity. Ini juga menandai dia berada di package com.laundry.entity. Lalu mengimport Java util objects. Nah, ini mengimpor kelas objek yang digunakan untuk membandingkan objek dan melakukan operasi hashing secara efisien. Nah, di kelas ini berfungsi untuk presentasikan data pelanggan laundry. Lalu di bawahnya ada atributnya private string nama. Ini untuk menyimpan variabel nama pelanggan laundry sebagai string. Lalu di bawahnya ada konstruktor public laundry, digunakan untuk membuat objek laundry tanpa mengisi nama pelanggan. Lalu di bawahnya juga ada konstruktor public laundry dengan parameter string nama. List nama sama dengan nama. Lalu di bawahnya ada getter dan setter. Public string get nama, metode ini digunakan untuk mendapatkan nilai nama pelanggan laundry. Public void set nama dengan parameter string nama, metode ini digunakan untuk mengubah nilai nama pelanggan laundry. Ini untuk mengubah ya. Lalu ada metode hashcode dan equals nih. Override public in hashcode ini, metode ini digunakan untuk menghasilkan nilai hash berdasarkan nama pelanggan. Nilai hash ini berguna untuk efisiensi dalam menyimpan dan membandingkan objek laundry. Lalu ada override public boolean equals object obj. Metode ini digunakan untuk membandingkan dua objek laundry berdasarkan nilai nama mereka. Ini ya, dibandingkan antara dua nama nilainya. Lalu
Yang terakhir ada method toString. Nah, ini override public string toString. Metode ini digunakan untuk menghasilkan representasi string dari objek laundry yang berguna untuk menampilkan informasi pelanggan. Nah, ini untuk menampilkan nama-nama pelanggan ya. Oke, yang terakhir adalah program.java. Nah, ini adalah main programnya ya, yang digunakan untuk menjalankan aplikasinya, kode utama. Di sini ada package com.laundry.main, ini menandakan dia berada di package com.laundry.main, lalu import com.laundry.service.laundry service, mengimport kelas laundry service, lalu mengimport kelas laundry view. Lalu di sini ada menggunakan, karena ini kelas main atau kelas utama, maka menggunakan public static void main untuk dapat menjalankan programnya. Lalu sini ada membuat objek baru nih, laundry service, memanggil laundry service, membuat objek baru jadi service new laundry service. Lalu ada bawahnya laundry view, ini membuat objek baru jadi view, new laundry view dengan parameternya service. Lalu setelah itu memanggil metode view.action show menu yang ada di yang di view ya. Ini kan view nih ngambil. Coba kita jalankan. Nah, coba kita tambah data pelanggan, kita masukkan nama pelanggannya. Nah, berhasil ya, data berhasil ditambah, lalu dia menampilkan datanya yang sudah ditambah nih. Lalu dia menampilkan menunya lagi, memasukkan pilihan Anda. Misalkan kita tambah lagi datanya. Nah, seperti ini ya dia. Irsyad, terus ini nomor 2 Muhammad. Kita coba satu lagi, karena kan ini maksimal cuma 2. Kita coba satu lagi. Apakah dia bisa? Nah, dia nggak bisa ya. Kenapa? Karena dia maksimalnya kan cuma 2. Nah, coba kita hapus datanya. Nah, di sini dia meminta ID data yang akan dihapus. Nah, ini kita pilih aja salah satunya, misalnya ID yang nomor 2 kita mau hapus. Nah, ini berhasil dihapus. Lalu kalau mau keluar, kita masukkan nilai X. Nah, terus. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.